Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Prawati, pengajar di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Selama pembelajaran, khususnya saya di samping sebagai pengajar juga mendapat tugas tambahan yaitu sebagai pembina OSIS. Di lapangan di SMA 7 Tasikmalaya itu ada sebuah masalah di mana kedisiplinan belajar peserta didik di SMA 7 itu masih banyak yang tidak disiplin. Nah, dalam hal ini permasalahan yang timbul ya ketika kita memecahkan masalah dalam daftar isi ini tertera diantaranya definisi masalah, yang kedua adalah akar masalah, dan yang ketiga adalah alternatif masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah yang tadi di mana anak-anak masih banyak yang mengalami kendala kesiangan. Kemudian yang keempat adalah hasil pemecahan masalah. Kemudian yang pertama akan dibahas tentang deskripsi masalah. Dalam deskripsi masalah, di lapangan itu banyak ditemukan siswa, khususnya kelas 10, anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian akar permasalahannya menurut penilaian saya adalah mereka akan terlambat datang masuk ke kelas. Nah, hal ini akan mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab banyak anak yang izin dan lain sebagainya ketika Bapak Ibu guru telah konsentrasi dalam hal pembelajaran. Kemudian, bagaimana solusi daripada permasalahan tersebut? Di antaranya pada saat saya di lapangan dalam menyelesaikan tentang kedisiplinan siswa yang masih kesiangan, pertama adalah membuat kontrak belajar. Tentu saja ini akan dengan anak. Bagaimana kontrak belajar dengan mereka, persyaratan-persyaratan ketika kita mengajar dan belajar mereka. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Misalnya yang terlambat dikasih tugas atau yang terlambat diberi sanksi seperti apa, atau juga bisa bagaimana caranya agar anak tersebut jera, misalnya ada kesepakatan yang lain, bayar kas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat tata tertib sekolah. Kebetulan di sekolah kami sudah dibuat tata tertib yang menyangkut tentang aturan-aturan di dalam menertibkan siswa yang kesiangan. Kemudian juga saya yang keempat adalah menerapkan reward dan punishment. Tujuan menerapkan reward dan punishment, reward diberikan kepada siswa yang sudah mereka yang tadinya tidak disiplin misalnya menjadi disiplin, sehingga akan memberikan motivasi bagi peserta didik agar mereka lebih rajin dan datang tidak kesiangan. Kalau punishment ini adalah tujuannya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan di antara peserta didik. Kemudian dari hal tersebut maka akan menghasilkan pemecahan masalah yang tadi ada siswa yang kesiangan, akhirnya dari diberikan sanksi atau diberikan juga tata tertib dan lain sebagainya, maka hasil pemecahan masalah yang diharapkan diantaranya adalah meningkatkan kedisiplinan peserta didik setelah kita melakukan pendekatan dengan berbagai aturan tata tertib. Yang kedua juga, nah dari hasil itu kita memperoleh di lapangan bagaimana anak menjadi lebih meningkat dalam belajarnya. Kemudian yang ketiga juga akhirnya anak itu lebih meningkat dalam konsentrasi belajar peserta didik pada saat pembelajaran, sebab mereka lebih awal datang, jadi mereka akan lebih terkonsentrasi. Itu diantaranya hasil dari pemecahan masalah yang ada di SMA 7 tentang kedisiplinan yang menyangkut kesiangan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.